dan semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pengenalan hukum pidana yang pertama ini yang harus kita pahami dari sisi filsafat ya, filsafat. Kalau kita bicara hukum pidana tentu kita juga tidak boleh meninggalkan apa yang telah dipikirkan oleh Aristoteles, filosof yang hidupnya di abad ada 322 sampai 384 sebelum Masehi ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, Aristoteles itu eh, lahirnya tahun 322, meninggal tahun 384 sebelum Masehi. Jadi bisa kita bayangkan ya, udah berapa ribu tahun yang lalu, Aristoteles lah yang menciptakan suatu apa namanya istilah yang sering kita dengar namanya zoon politikon. Zoon politikon. Eh, Maksudnya pengertiannya kalau bahasa Indonesia makhluk sosial gitu ya. Zoon politikon. Zoon itu hewan, politikon itu bermasyarakat. Jadi maksudnya Aristoteles itu manusia ini ya ibarat hewan yang bermasyarakat gitu ya. Kemudian Aristoteles juga eh, mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Karena manusia itu makhluk sosial, maka manusia itu akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, ini sudah diutarakan ya, abad ketiga sebelum Masehi ya. Kata Aristoteles, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari makhluk lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Jadi, kata Aristoteles, nanti mahasiswa bisa mendalam itu juga disebut negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan pada kebaikan. Di mana manusia itu selalu memiliki uh, uh, dari Gajah Mada, itu juga ada Prof. Mulyatno juga sangat bagus sekali, bisa dibaca, dan tentu buku saya juga ada yang di Mataun Anwar ya, hukum pidana, pembunuhan berencana, itu juga khusus bicara pidana, di situ juga bisa dipelajari sebagai referensi nanti ya. Jadi tujuan negara itu ya sama dengan tujuan manusia sebagai antara yang paling utama dalam kehidupan bernegara itu ya tujuan manusia itu seperti yang digambarkan oleh Aristoteles tadi, di mana manusia itu selalu memiliki tujuan pada kebaikan tertinggi. Ya. Jadi telah digambarkan oleh Aristoteles, manusia itu pada umumnya memang memiliki tujuan pada kebaikan yang tertinggi, kebaikan gitu ya. Kebaikannya tentu nanti bisa kita uraikan dalam pengertian luas gitu ya. Nah itulah sedikit tentang, karena banyak filosof yang lain ya, nanti bisa dipelajari juga bagaimana bukan hanya Aristoteles, tapi juga Plato juga boleh dibaca. Mahasiswa bebas membaca di situ, karena ini bagian dari pengenalan dari hukum pidana.
Nah, berangkat dari apa yang dikatakan oleh Aristoteles tadi, bahwa manusia itu zoon politikon, ya, jadi manusia itu makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, maka kemudian muncullah di dalam interaksi antar manusia itu kemudian gesekan-gesekan, ya. Gesekan-gesekan ini tentu kemudian menimbulkan suatu eh, teori, teori perbuatan, ya, teori perbuatan. Jadi teori perbuatan karena manusia berkumpul, gesekan, kepentingannya saling tergerus gitu, ya, maka kemudian muncullah teori perbuatan. Perbuatan itu maksudnya ya siapa yang berbuat harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, kira-kira begitu. Makanya di situ persoalan pokok dalam hukum pidana itu selalu apa itu pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan juga pidana itu sendiri. Nah, Aristoteles bukan hanya filosof yang bicara tentang sosial budaya, tapi juga filosof yang sering disebut oleh seluruh dunia sebagai bapak ilmu pengetahuan, ya. Tentu mahasiswa masih ingat, ya, bagaimana logika silogisme Aristoteles. Aristoteles juga menciptakan suatu apa yang disebut silogisme. Silogisme Aristoteles. Aristoteles itu premis, tiga pilar atau tiga premis, yaitu ada premis mayor, premis minor, kemudian konklusi. Nah, itu logika silogisme Aristoteles. Itu nanti juga mahasiswa bisa memperdalam sendiri, karena di dalam kuliah ini hanya mengantarkan secara umum dulu, tapi bahwa itulah filosof filosof zaman dahulu itu sumbangan terhadap ilmu pengetahuan itu sangat besar sekali. Dan kita sampai sekarang tentu akan sulit, ya, bisa berkembang seperti ini apabila dahulu karya-karya filosof itu tidak sebesar itu. Itulah sekarang kita tinggal bagaimana mengembangkan, mendaya gunakan teori-teori filosof masa lalu menjadi satu kebutuhan di dalam membangun suatu hukum pidana. Tapi juga sedikit harus kita terangkan juga, mengingatkan kepada mahasiswa, mempelajari hukum pidana juga tidak boleh kita melepaskan tentang sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, ya. Sejarah singkat hukum pidana di Indonesia itu harus kita maknai, harus kita potret, harus kita lihat sebelum Indonesia merdeka. Kita mengenal apa yang disebut Wetboek van Strafrecht voor Nederland, India. Nah, itu maksudnya hukum pidana zaman Hindia Belanda, ya. Itu diatur di dalam Koninklijke Besluit nomor 33 15 tanggal 15 Oktober 1915. Itu berlakunya pada 1 Januari 1918. Itulah kira-kira hukum pidana mulai diberlakukan di Hindia Belanda, di jajahan Belanda, Nusantara, Indonesia. Itu pada 1 Januari 1918. Dasarnya apa? Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan hukum pidana itu pada tahun 1918 menggunakan asas konkordansi. Asas konkordansi itu asas penyesuaian. Istilahnya karena Hindia Belanda menguasai Indonesia, maka dia menggunakan asas konkordansi atau asas penyesuaian. Hukum yang diciptakan oleh Hindia Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Itu sejarahnya. Maka kenapa kita sampai sekarang masih punya KUHP, masih berlaku, kan? Meskipun Indonesia sudah memiliki KUHP yang baru, tapi itu kan berlakunya masih 6 tahun nanti setelah diundangkan, ya. Jadi sekarang kita masih bicara terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana
yang telah disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1918. Nah, tentu dalam perkembangan berikutnya nanti hukum-hukum itu juga akan selalu berkembang sesuai dengan orde kekuasaan, gitu ya. Nah, kita kan masih ingat ya, 1811 sampai 1816, Nusantara dulu kan dikuasai oleh Inggris, dipimpin oleh Raffles juga ya. Itu juga membawa perubahan-perubahan hukum pidana. Kemudian 1942, 3 tahun ya, sampai 1945, pendudukan Jepang. Itu juga banyak perubahan-perubahan hukum pidana yang nanti bisa didalami secara uh, tersendiri, karena ini menyangkut soal teknis hukum yang mahasiswa harus mengerti dari perspektif sejarah. Dan itu tidak sulit, karena sekarang zaman sudah berkembang, bisa dilihat di Google semuanya, kalau ingin memperdalam bisa. Tapi kita sebagai dosen harus memperkenalkan landasan-landasan substansinya dulu. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa juga harus mengenal sistematika Wetboek van Strafrecht. Sistematika Wetboek van Strafrecht, maksudnya sistematika kitab undang-undang hukum pidana ya. Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sampai sekarang itu bahasa Belandanya kan Wetboek van Strafrecht. Nah, itu setidak-tidaknya mahasiswa harus mengerti sistematika. Dan sistematikanya itu dibuat oleh Belanda itu hanya menyangkut 3 hal ya. Satu, buku ke-1. Nah, itu buku ke-1 mengenai ketentuan umum. Itu jadi buku pidananya Belanda itu memang luar biasa, itu sistematikanya juga jelas gitu ya. Buku ke-1 ketentuan umum. Ketentuan umum itu ada pasal 1 sampai dengan pasal 603. Itu khusus buku ke-1 mengenai ketentuan umum dalam hukum pidana. Kemudian buku kedua soal kejahatan. Buku kedua soal kejahatan itu ada diatur di pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai pasal 488 Kitab Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht. Kemudian buku ketiga itu khusus menyangkut pelanggaran. Pelanggaran yang diatur di dalam pasal 489 sampai dengan pasal 569. Jadi seperti itu sistematikanya itu. Jadi kalau mahasiswa ingin mendalami nanti hukum pidana, ya itu. Mesti harus tahu buku ke-1 itu tentang apa, buku kedua tentang apa, buku ketiga tentang apa. Baru nanti kita masuk substansi materi-materi yang diatur di dalamnya. Itu tentu pendalaman akan lebih lanjut. Jadi ini yang penting, pengenalan hukum pidana dulu. Nah, di dalam mempelajari hukum pidana, itu juga ada prinsip-prinsip umum yang harus diketahui oleh mahasiswa. Misalnya, ultimum remedium. Ultimum remedium. Itu maksudnya pidana itu penyelesaian terakhir. Selama masih bisa dimaknai dalam kerangka perbaikan mungkin ya, perdamaian, perdata, baik-baik gitu ya. Ya tidak perlu hukum pidana dijalankan dulu. Itu prinsipnya. Ultimum remedium. Jadi itu sudah memang terpaksa pidana itu sebenarnya. Apabila hubungan antar manusia soal politik oleh Aristoteles tadi, jadi sudah berat sekali, ya terpaksa hukum pidana dijalankan kan gitu ya. Mungkin dalam prakteknya ya terpaksa membuat laporan polisi begitu ya. Kalau pengacara zaman sekarang begitu. Makanya kalau berdasarkan asas ultimum remedium itu ya
pengacara juga jangan terlalu mudah buat lapor polisi dong, sesuai dengan asas ini ya. Karena pidana itu kan ultimum remedium, penyesuaian terakhir. Kalau sudah terpaksa, baru kita melangkah ke pidana. Itu ya makna ultimum remedium. Kemudian juga penegakan hukum itu kan memiliki tujuan. Ini juga hukum pidana. Tujuannya sebenarnya sampai sekarang tiga hal yang prinsip. Tujuan penegakan hukum itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh satu keadilan. Nah, untuk kita bicara keadilan panjang lagi tuh. Karena semua ahli menguraikan pengertian keadilan juga berbeda-beda. Tapi harus dipahami dasarnya dulu ya. Tujuan hukum, penegakan hukum antara lain bagaimana mencapai keadilan. Yang kedua, bagaimana mencapai kemanfaatan. Hukum itu harus ada manfaatnya. Untuk apa menghukum orang kalau tidak ada manfaatnya? Untuk apa ada putusan pengadilan kalau tidak ada manfaatnya? Begitu ya. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Nah, tentu ini kadang-kadang yang kita lihat, yang penting ada kepastian hukum, tapi tidak adil, tidak manfaat, ya apa gunanya? Nanti mengutamakan keadilan, tidak ada kepastian hukum juga tidak baik. Keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum memang itu tiga serangkai yang memerlukan pendalaman yang lebih dalam kerangka implementasi dari hukum pidana itu ya. Hukum pidana itu kenapa ditegakkan ya? Karena hukum pidana itu sebenarnya tujuannya juga melindungi masyarakat dari semena-mena yang diperbuat oleh orang atau manusia atau subjek hukum. Maka kemudian hukum pidana itu diwakili oleh jaksa penuntut umum yang membawa ke pengadilan sebagai representasi dari suatu negara. Ya. Maka selalu di situ daripada diciptakannya hukum pidana itu. Namun pada intinya hukum pidana itu ada dalam rangka melindungi kepentingan umum, melindungi kepentingan masyarakat dari siapa?